Cek cek, apakah suara saya kedengaran? Ya Pak, terdengar jelas. Oh, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada berkat rahmat beliau, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di acara pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam dalam kita curahkan ke junjungan kita, Nabi kita, pemimpin umat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat Muhammad Reza selaku Ketua Umum FKI Asyirat. Yang terhormat Muhammad Fakih Al-Amin selaku Ketua Pelaksana PBAT tahun 2020. Yang terhormat kepada Kang Naim Royani sebagai pemateri kita pada hari ini. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang mewakili dan seluruh kawan-kawan pengurus dan anggota Pramula yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Muhammad Alif Azhar di sini sebagai MC. Perkenankanlah untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat materi, yang kelima sesi tanya jawab, kelima doa, dan nanti ada foto bersama, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk meringkas waktu kita langsung memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkannya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan kepada saudara Agung. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarjuna liqa'ana radu bil hayatid dunya watma'unna biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga baik yang mendengar atau yang membacakannya mendapatkan rahmat dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama yaitu selaku Ketua Pelaksana PBAT tahun 2020 kepada Muhammad Fakih Al-Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa munzirin wa da'iyan ila Allah wa biiznihi wa sirajan munira.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum FKI Asyirat kepada Muhammad Reza Farhani. Yang saya hormati Naim Royani Aji selaku pemateri kita pada BAT kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan mengisi waktu pada sore hari ini untuk mengikuti penutupan tak lupa pula kita haturkan dalam beliau yaumil qiyamah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan panitia yang telah bersedia meluangkan waktunya pada libur kali ini untuk membantu kegiatan kita. Karena tanpa kawan-kawan sekalian, kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Akh Naim yang sudah bersedia untuk menyampaikan materinya, serta teman-teman sekalian, para peserta yang telah mau mengikuti kegiatan PBAT kali ini. Selanjutnya, semoga kedepannya akan ada lagi kegiatan seperti PBAT ini, sehingga kemampuan kita dalam berbahasa Arab sebagai orang Islam dapat lebih ditingkatkan, dan ketika kita beribadah dapat lebih khusyuk dan dapat lebih mendalami apa yang kita baca dan apa yang kita sedang jalani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Fakih. Baik, sambutan yang kedua dari Ketua Umum FKI Asyirat kepada Muhammad Reza Farhani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual Google Meet ini dalam rangka pembelajaran bahasa Arab teknik pertemuan ke-10, atau jika dalam rancangan dari pemateri ini adalah pertemuan terakhir untuk PBAT 2020. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas jasa beliau lah kita dapat bergerak dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati peserta PBAT 2020, yang saya hormati Ketua Pelaksana PBAT 2020 Muhammad Fakih Al-Amin, serta yang saya banggakan panitia serta pengurus dari UKM FKI Asyirat Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Jadi mungkin sebagaimana kawan-kawan ketahui dan juga kita sepakati di awal dengan pemateri dan Kang Naim, bahwa untuk PBAT ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 10 pertemuan dengan pertimbangan efisiensi jadwal menuju perkuliahan berdasarkan kalender akademik Universitas Lambung Mangkurat. Sepertinya sudah cukup jelas untuk dari Kang Naim itu sebagai tahap awal bagi kawan-kawan yang ingin belajar bahasa Arab, dimulai dari manfaat dari mempelajari bahasa Arab itu sendiri hingga teori mengenai bahasa Arab itu, dan juga
yang perlu kita garis bawahi bahwa untuk PBAT ini sifatnya adalah perkenalan atau pembekalan. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin melanjutkan studinya bahasa Arabnya itu silakan untuk mencari fasilitator untuk mempelajari bahasa Arab secara advance seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mewakili panitia yang bertugas, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan TBAT ini. Dan untuk kawan-kawan, terima kasih atas partisipasinya. Dan juga perlu diingat adalah bahwa kita ini bukan berdasarkan siapa yang datang duluan, tapi berdasarkan siapa yang bertahan hingga akhir. Seperti itu. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akh Reza selaku Ketua Umum FKI Asyirot yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh dari Kang Naim Royani Aji. Baik, Assalamualaikum Kang. Mohon maaf Kang, suaranya nggak kedengeran Kang. Cek. Sip, masuk Kang. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf Kang, suaranya Kang. Oke, kayaknya ini baru ada kesalahan di setelannya. Setelannya saya ubah tadi, jadi belum sempat mengembalikan ke awal. Oke. Ya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala rasulin amin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du, para saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kemudian anugerah serta kenikmatannya kita bisa menekuni pembelajaran PBAT di tahun 2020 ini hingga kini sampailah kita di penghujung acara, yaitu di pertemuan 10. Kalau kita mau menengok ke belakang, alhamdulillah sudah kita lewati 9 kali pertemuan, dan di situ dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan saya pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya. Allah Subhanahu wa taala berikan saya kemampuan untuk menyampaikan materi di 9 pertemuan yang lalu. Dan semua materi yang kita sampaikan ketika itu itu hanyalah itu hanya awal mula kita semua melangkah untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi belum melangkah mau melangkah. Yang saya sampaikan itu hanya motivasi, kemudian pengenalan supaya kita terdorong untuk melangkah. Kalau yang saya sampaikan itu hanya sebagian kecil saja. Maka dari itu teman-teman sekalian, nantinya jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu sampai kapan?
Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, ya, beliau pernah ditanya ya sama murid-murid beliau, wahai Imam, kita ini belajar terus, kita ini kenapa nggak istirahat, kita ini lelah belajar. Maka ya murid tadi bertanya kepada Imam Ahmad, sampai kapan kita belajar? Maka apa kata Imam Ahmad rahimahullahu taala? Ya, ma'al hibri ilal makbari, bersama tinta sampai ya mati. Ya, belajar ya akan terus kita lakukan hingga akhir hayat menutup mata. Nah, jadi ya kita tidak boleh berputus, ya, tidak boleh berhentikan untuk senantiasa mengupdate, kemudian ya memperluas ilmu kita. Nah, karena yang saya sampaikan itu hanya segelintir ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada saya, kemudian saya coba olah sebagai bentuk dari presentasi, kemudian saya suguhkan kepada saudara-saudari sekalian. Ya, semuanya itu tidak lain tidak bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ya saya sebagai kalau guru sih bukan ya, lebih tepatnya itu apa? Guru itu berat masalahnya ya. Kenapa? Harus bertanggung jawab atas ilmu yang disampaikan kepada murid-muridnya. Dan sedangkan yang saya sampaikan itu ya mungkin ada kesalahan ya, mungkin ada hal yang banyak sekali tidak kesempurnaannya. Maka saya tidak mau mengaku sebagai guru ya, ini sebagai teman ya yang memberikan nasihat. Nah, saya mengharapkan dari yang sedikit yang saya sampaikan itu menjadi pembuka ya semangat saudara-saudari sekalian untuk mempelajari terkhususnya bahasa Arab dan dilanjutkan dengan ilmu-ilmu ya cabang syariat Islam. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi la yanqusuhu minhu syai'." Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada seseorang itu kebaikan, ya, maka dia apabila orang tersebut melakukan apa yang dia katakan, maka dia juga mendapat pahala semisal apa yang orang tersebut lakukan dan tidak mengurangi pahala dari orang tersebut. Maksudnya mungkin kita mengajari surat Al-Fatihah kepada adik kita misalkan. Kemudian setiap hari adik kita sholat menggunakan surat Al-Fatihah yang kita ajarkan kepada dia, maka setiap kali dia membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya tersebut, maka pahala itu mengalir kepada kita. Kita dapat pahala dan kita tidak mengurangi sedikit pun pahala dari adik kita. Nah, maka sama ya dengan saya berharap ini sebagai amal jariah ya bagi saya, supaya teman-teman bisa melanjutkan pembelajarannya dengan tadi disebutkan oleh ya Ketum FKI Asirot ya mencari fasilitas yang lain. Di sekarang nih di nyebutnya era online ini sudah banyak sekali ya kursus bahasa Arab, kemudian ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kalaulah itu baik, nah maka tidak mengapa kita ikuti sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk memahami ayat-ayatnya, kemudian memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya pesan saya, kita baru mau melangkah. Ya, kita baru mau melangkah. Nah, maka jangan tunda langkah Anda ya. Mau melangkah enggak jadi ya. Stagnasi lagi. Nah, maka kita harus melangkah. Nah, kemudian insya Allah di sore hari ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang keutamaan ya menuntut ilmu. Ya. Keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ya hukumnya wajib bagi siapa? Bagi seluruh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Di dalam riwayat lain disebutkan
ala kulli muslimin wa muslimatin, ya, baik itu mukmin muslim laki-laki atau muslim wanita, tetap wajib untuk menuntut ilmu. Nah, maka tidak ada alasan bagi kita, ya, untuk menolak menuntut ilmu, karena itu adalah sebuah kewajiban, ya, yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, ya. Bahkan, ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahih beliau membuat sebuah bab dengan judul Al-ilmu qablal qauli wal amal. Mengilmui, ya, sebelum berkata dan beramal. Karena, ya, di zaman sekarang ini banyak sekali orang, ya, dia tiba-tiba menjadi ahlu fatwa, ya, menjadi orang yang pintar berfatwa. Entah dia dapatkan fatwa itu dari mana, ya, dia dapat dari perasaan-perasaan, ya, atau omongan orang, tiba-tiba dia menjadikan omongan tersebut jawaban sebagai masalah yang seharusnya dijawab oleh ulama-ulama. Ya, kalau kita perhatikan, ya, mungkin di media sosial, ya, suatu yang viral, ya, tentang masalah agama Islam, kemudian di bawahnya banyak sekali komentar-komentar yang saya pribadi membaca itu apa ya, ngenes, ya, kok jawabannya seperti ini, ya, jauh dengan dalil yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya yang kemarin viral apa? Telepon, telepon apa? Kalau telepon tidak Islami. Nah, itu kan, ya, dari mana munculnya pemikiran tersebut, ya? Maka dari itu, ya, saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya menuntut ilmu. Ya, pentingnya menuntut ilmu, ya. Imam Ahmad, laki-laki Imam Ahmad, ya, beliau berkata, tidak ada satu amal pun, ya, yang lebih utama setelah amalan-amalan wajib, ya, melainkan menuntut ilmu. Nah, maka menuntut ilmu ini menjadi amal yang paling utama setelah amalan-amalan wajib. Bahkan amalan-amalan wajib pun semuanya memerlukan ilmu. Salat, apakah kita memerlukan ilmu? Jelas. Wudu, ya, apakah kita memerlukan ilmu? Jelas memerlukan. Puasa, haji, semuanya memerlukan ilmu. Tidak bisa semua ibadah itu sah kita lakukan, melainkan kita mengetahui tata caranya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya. Apabila ada rukun, ya, yang kita tinggalkan dalam suatu ibadah, maka hati-hati. Bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya, mewajibkan bagi kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Nah, yang jelas yang disebut di sini adalah ilmu agama. Ya, bukan ilmu dunia. Apakah tercela menuntut ilmu dunia? Bukan, ya. Bukan seperti itu, ya. Kita, ya, tetap kuliah menuntut ilmu, ya, dalam tanda kurung, ya, sifatnya duniawi, ya, untuk, ya, menyambung hidup, mungkin untuk bekal kerja, untuk bekal usaha dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah kita menduakan, jangan pernah kita menyampingkan, ya, melalaikan dengan menuntut ilmu yang lebih wajib, yaitu menuntut ilmu agama. Nah, coba kita bayangkan, ya, kita kuliah 8 semester. Ya, 8 semester. Pelajaran, ya, mata kuliah agama paling banyak berapa? Ya, 3 SKS, ya, paling mentok 3 SKS. Itu pun satu SKS sepertinya di luar, ya, kalau nggak salah. Jadi tinggal sisa 2 SKS. Nah, apakah kita mencukupkan diri dengan itu? Sedangkan mungkin kita ketika SMP ataupun SMA, kita tidak tumbuh di dalam lingkungan yang serat akan ilmu agama. Ya, mohon maaf, saya sudah sering menjumpai, ya, bapak-bapak sudah sepuh, ya, tapi apa? Satu, ya, tidak bisa baca Quran. Umurnya sudah tua, 50, 45. Tapi ketika membaca Al-Quran, ya, ya, terbata-bata. Ya, kemudian, ya, beliau tanpa saya tanya, beliau bercerita, ya, maaf Mas, ketika dulu SMA saya, ya, lalai, ya, saya lalai, ya, foya-foya. Nah, semua yang Bapak ini rasakan, ya,
itu adalah sebuah penyesalan yang sedang kita tekuni sekarang ini. Di masa muda kita ini, jangan sampai ya kita terluput dari yang namanya menuntut ilmu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala berkata, wallahi wadzatul fata bil ilmi wat tuqa fa illam yakuna la i'tibara lidati. Yang dinamakan pemuda itu adalah mereka yang rakus akan ketakwaan dan ilmu. Ya. Ciri pemuda apa kata Imam Syafi'i? Bertakwa dan berilmu. Fa illam yakuna la i'tibara lidati. Kalau tidak punya ya kedua hal ini, maka ketahuilah dia bukan pemuda. Ya, dia bukan pemuda. Kemudian di kesempatan lain Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga berkata, wa man fatahu ta'limu inda syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang terluput darinya menuntut ilmu ketika masa muda, ya, menuntut ilmu agama di masa muda, maka ya siap-siaplah bertakbir ya atas kematiannya. Ya, maka maksudnya di sini adalah dia diibaratkan seperti orang yang sudah mati. Ya, diibaratkan seperti orang yang sudah mati. Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau hafal Al-Qur'an ya semenjak umur 7 tahun. 7 tahun siapa beliau ya? Beliau adalah orang yang yatim ya. Beliau ditinggal mati oleh ayahnya ketika beliau masih kecil. Kemudian hanya ibunya yang mengasuhnya ya. Kemudian selain itu ya beliau juga orang yang tidak kaya raya. Dan kemudian beliau setelah menghafal Al-Qur'an di umur 7 tahun ya, kemudian beliau berangkat berjumpa dengan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Dan beliau menghafal kitab milik Imam Malik kalau tidak salah sampai di usia 10 tahun. Beliau umur 10 tahun sudah menghafal kitab Al-Muwatta. Nah, maka lihatlah semangat-semangat para ulama dahulu dalam menuntut ilmu. Nah, padahal ketika mereka ingin menuntut ilmu, mereka memerlukan waktu yang berbulan-bulan, berminggu-minggu ya, bahkan bertahun-tahun. Sedangkan kita ketika menginginkan satu cabang ilmu ya, bisa kita dapatkan dengan begitu ya instannya. Nah, maka jangan sampai fasilitas yang memudahkan kita itu justru melalaikan kita dari menuntut ilmu. Nah, apa saja yang menjadi keutamaan ya orang yang menuntut ilmu? Ya, yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu memudahkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ya, ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya jalannya menuju surga. Lah, memangnya masuk surga merupakan hal yang mudah? Tidak ya. Masuk surga merupakan hal yang berat, merupakan hal yang susah. Ya, maka dari itu ya salah satu cara untuk memudahkan kita masuk surga adalah dengan konsisten dalam menuntut ilmu agama. Nah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada kita untuk memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Kemudian ya, keutamaan orang yang berilmu yang kedua adalah ilmu adalah warisan para nabi. Ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, al ulama'u warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi, artinya ya, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham,
tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, dalam ilmu faraid, dalam ilmu warisan, ya, semakin dekat ya posisi seseorang dengan mayit, dengan orang yang mewarisi, ya maka bagiannya itu semakin besar. Semakin dekat dengan semakin dekat ahli waris dengan si mayit ini, maka bagiannya semakin besar. Nah, maka ketika kita ya merakus akan warisan para nabi, maka kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, ketika kita sudah kaya ya dengan ilmu, maka kita menjadi orang yang terdekat ya dengan warisan para nabi dan para rasul. Nah, kemudian para saudara-saudara sekalian, ya, ilmu yang ketiga ya, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Ya, ilmu akan tetap kekal dan tetap bermanfaat untuk pemiliknya, ya, meskipun pemiliknya sudah tiada. Coba kita bayangkan ya, ulama-ulama terdahulu, ya, kita tidak menjumpai mereka. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam siapa lagi? Imam Laif, kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, kita nggak pernah berjumpa. Tapi apa yang kita jumpai di hari ini? Ya, apa yang kita jumpai? Karya-karya mereka. Kita bisa temukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta, Kitab Al-Um, ya, baik Qaulul Jadid atau Qaulul Qadim. Ya, kemudian kita dapatkan juga apa? Fiqhul Akbar milik Imam Abu Hanifah, kemudian Musnad Imam Ahmad ya yang disusun sebanyak kurang lebih 30.000 hadis di dalamnya itu. Nah, itu bisa kita temui di zaman sekarang. Meskipun ya para ulamanya sudah tidak ada. Ya, mereka sudah rahimahullahu taala, semoga ya Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah ilmu. Ya. Meskipun ya ahli waris, meskipun orangnya ini sudah tidak ada, tapi ilmunya tetap bermanfaat. Ya, belum lagi kalau ilmunya murid ya punya murid didik yang banyak, itu lebih lagi ilmunya bisa diluaskan lagi. Nah, maka ya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalas." Ya. Bila mana seorang itu meninggal, maka terputuslah darinya semua amal melainkan 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua al ilmu yuntafa'u bihi, ya, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga ya al waladun shalih yad'u lahu, ya, anak yang soleh dan mendoakannya. Nah, maka dari itu ya supaya kita tetap ya mendapatkan aliran kucuran pahala meskipun kita sudah tiada nanti, ya, maka kita harus senantiasa belajar ilmu dan mengajarkannya. Ya, mengajarkannya kepada orang terdekat, keluarga, adik, ya, kakak mungkin, ya, atau sepupu dan sebagainya yang membutuhkan ilmu, ya, maka dari itu, ya, ketika kita sudah tiada dan mereka masih saja mengamalkan ya ilmu yang kita lakukan, maka kita juga tetap mendapatkan kucuran pahalanya insyaallah ta'ala. Nah, kemudian yang keempat ya, mohon maaf, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Ya, di dalam surat Toha ayat 114 Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabb, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Ya. Bukan minta tambahan harta, ya, bukan minta tambahan jabatan, bukan minta tambahan kekuasaan, tapi menambah ilmu. Ya, ketika seorang itu ilmunya selalu bertambah, maka dia akan jauh dari
apa? Kesesatan. Kemudian dari kemadharatan, ya. Ketika dia dekat dengan ilmu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan luruskan jalannya. Allah akan selalu bimbing dia dalam hidayahnya. Nah, berbeda dengan orang yang mohon maaf ya, menumpuk harta, ya, dengan mengharapkan kebahagiaan setelah itu, supaya anak-anaknya bisa mapan hidup, ya, tidak memikirkan ya susah-susah cari uang, sehingga umur-umurnya habis dia gunakan untuk ya mencari harta. Ketika dia sudah dapatkan harta yang melimpah, kemudian dia sudah terlanjur tua, ya, apa yang terjadi? Ya, ternyata anaknya justru mengasah pedang. Untuk apa? Untuk perang saudara berebut warisan. Itu banyak kita dapati ya sekarang ini. Bahkan kemarin baru saja saya dapat teman ya, masalah juga masalah warisan. Nah, justru bukan memberikan kesejahteraan, malah menambah masalah lagi. Dan kita lihat banyak sekali ya anak yang sampai tega membunuh orang tuanya untuk apa? Warisan. Nah, karena yang diwariskan adalah harta, bukan ilmu. Maka dari itu ya kita senantiasa minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima yaitu orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dipahamkan oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fakihkan dia ya. Akan fakihkan. Fakih itu artinya apa sih? Fakih itu Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Ya, bukan dibanyaki hartanya, bukan dibanyaki jabatannya, bukan dibanyaki kekuasaannya, tapi dibanyaki ilmunya. Ya, itulah menjadi tanda ya kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Nah, maka kita memiliki pilihan ya, mau kita tinggalkan keutamaan ini atau kita raih. Kemudian ya, yang keenam ya, orang yang berilmu dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu, dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Nah, karena ilmu ya membuat ya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu kita lebih tahu dengan batas-batas Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita takut seandainya saya melanggar nanti jadinya seperti apa. Kalau saya tidak kerjakan nanti Allah murka, ya, maka kita akan kerjakan. Nah, kemudian ya yang terakhir yang bisa saya sampaikan di sore hari ini yaitu orang yang berilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kita lihat ya, baik di dunia maupun di akhirat ya, baik di dunia maupun di akhirat orang yang berilmu itu dimuliakan. Iya tidak? Ya, dimuliakan. Ya. Mungkin ketika di masjid dia jadi imam, jadi ustadz ya, kemudian dia bisa berdakwah ya. Dia dimuliakan di dunia, apalagi di akhirat ya, lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka dari itu saudara-saudari sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ya anugerah dan hidayah kepada kita ya. Saya mengajak, marilah ya, ini kita jadikan awal langkah kita untuk melanjutkan pembelajaran agama ya, membaca pelajaran syariah dan bisa kita dapatkan ya itu dimanapun saja ya, dengan referensi yang jelas, dengan referensi-referensi yang sesuai ya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ya. Semoga kita memang menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keutamaan menuntut ilmu. Dan kemudian di penghujung acara ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya, jazakumullahu khairan katsiran kepada panitia, kemudian kepada para peserta yang sudah yang sudah survive ya, saya sudah bertahan ya sampai hari ini ya, bisa melewati 10 rintangan ya. Semoga itu semua tidak sia-sia, semoga itu semua bernilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa membalas. Saya nggak bisa membalas apa-apa ya, saya nggak punya apa-apa di sini, sama-sama hamba ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Cukup. Nah, semoga Allah sebenarnya yang memberikan balasan kepada semua panitia kemudian peserta yang bisa mengikuti acara di PBAT 2020 ini. Semoga keluarganya disehatkan, rezekinya dicukupi ya, dan yang penting tetap diberikan semangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Nah, kemudian untuk terkait soal ujian terakhir ya, materinya sudah saya setorkan kepada panitia dan sudah dibuatkan Google Form-nya, dan nanti tinggal diisi oleh peserta. Dan nanti sebelum mengisi nanti ada seperti testimoni dan ya tanggapan-tanggapan, tolong diisi sebagai pertimbangan pada FKI kemudian pada pemateri juga untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Kemudian untuk kali ini esai saya buat bukan pilihan ganda tapi tulis ya, ujian tulis, bukan tulis, ketik ya, ujian ketik ya, jawaban singkat ya, supaya ya kita membuka materi lagi, kita buka materinya lagi ya, supaya tidak asal picik-piciknya kemudian kirim, tapi kita ada usaha untuk mengetik ya, memurojaah, mengulang. Dan insya Allah waktu pengerjaan ujian akhir ini cukup lama, yaitu 1 kali 24 jam ya. Saya serahkan kontrolnya kepada panitia. Nah, kemudian ya sekali lagi ya, terima kasih banyak kepada para panitia dan peserta sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita di dunia ini dan terkhusus memuliakan kita di akhiratnya kelak, dan mempertemukan kita kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Untuk selanjutnya ya materi ya, kesempatan saya kembalikan ke panitia dan pembawa acara. Syukran. Baik, selanjutnya ada akan disampaikan doa yang akan dibacakan oleh Azmi. Mohon maaf. Saya ulangi lagi. Baik, acara selanjutnya yaitu yang acara terakhir, yaitu ada doa kepada Azmi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa, dan sebelum itu marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin ya Nawal ya hasanal fi'al ya qaim bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma ja'al anfusan tayyibatan mutmainnatan ta'iatan hafizatan nazifatan jamilatan najihatan wa rabihatan muflihatan fid dunya wal akhirah nafi'atan linnas walil alamin mahbubatan bi'ibadika minar rijali wa minan nisa'i tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda bi'adaika wa takhshaka wa khasyatika la wala wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala mayyit Asba'una syaqiyya wala matruda wala mahruma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dari acara terakhir yaitu dari doa, maka berakhirlah sudah acara pada hari ini. Dan semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, mungkin dari peserta bisa minta tolong dinyalakan kameranya supaya ada sesi dokumentasi dari panitia yang meminta. Baik, silakan dari kawan-kawan peserta pada hari ini bisa dinyalakan on cam. Kameranya bisa dinyalakan. Baik, sudah. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian dari acara pada hari ini. Saya selaku MC dan mewakili panitia PBAT tahun 2020 ini mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan perilaku baik disengaja maupun tidak sengaja. Baik, mari kita tutup pada acara hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen sudah kali?